Ini nih, handphone gaming. Lah, kok boxnya beda ya? Bentar-bentar. Nah, untung isinya benar. Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing dan membahas Sony Xperia Play, salah satu handphone Android gaming pada zamannya. Handphone ini rilis di tahun 2011 dengan harga sekitar 3 jutaan. Dan ini saya beli dari lapak buka, harganya 400 ribuan. Dengan kondisi bekas, batangan ya, dan katanya sih masih normal. Untuk bentuk handphonenya kayak gini, di bagian depan di atas layar ada kamera depan, sensor, earpiece, dan tulisan atau logo Sony. Di bawah layar ada 4 tombol fisik, yaitu back, home, menu, dan search. Di bagian sisi kanan ada tombol L, tombol pengatur volume, dan tombol R. Ini buat main game ya. Di bagian sisi bawah ada speaker, mikrofon, dan untuk membuka back cover. Bagian sisi kiri ada lubang micro USB dan lubang jack audio. Oh iya, kalau kita slide muncul nih tombol-tombol kayak di PSP gitu. Ada tombol arah, kotak, segitiga, bulat, X, dan ada touchpad yang gunanya macam analog gitu. Terus ada tombol menu, select, dan start. Ini bakalan enak lah kalau buat main game. Di bagian sisi atas ada tombol power dan ada lampu notif juga di sini. Untuk di bagian belakang ada secondary mikrofon, lampu flash, kamera, terus di sini harusnya ada tulisan Xperia, cuma udah luntur ya. Dan logo Ericsson yang udah nggak jelas nih, hijau semua. Untuk kondisi fisik unit saya ini memang nggak begitu bagus, karena ada beberapa lecet, mengelupas, bahkan ada yang patah dan ditambal. Coba buka back covernya. Di sini ada keterangan tipe segala macam R800i, made in China. Terus ada slot micro SD. Wah, ternyata dikasih micro SD 16 GB nih, lumayan. Dan di sini ada slot mini SIM. Untuk baterainya ini dapat bukan yang ori, tapi Raki Panda, tipenya BST41, kapasitasnya 3000 mAh. Kalau yang aslinya cuma 1500 mAh ya. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Bentar-bentar. Ini kok tulisannya lupus ya? Lah, ternyata udah custom nih. Inilah tampilan pertama dari Sony Xperia Play yang udah dioprek. Coba cek ke settings. Oke, jadi handphone ini pakai custom ROM Gen 2 KitKat 3.3.0, versi Androidnya 2.3.7, masih gingerbread. Dan pakai custom kernel Lupus. Cek storage-nya, untuk internal sisanya sekitar 428 MB. Kok masih lumayan ya? Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 79 MB dan sisanya sekitar 266 MB. Oke, mantep lah. Coba cek untuk kameranya, dan inilah hasil kamera dari Sony Xperia Play. Untuk spesifikasinya, Sony Xperia Play ini pakai chipset Snapdragon S2 1 GHz dengan GPU Adreno 205. RAM-nya 512 MB dan internalnya 400 MB. Ada yang bilang 1 GB juga. Lebih masuk akal yang 1 GB ya. Layarnya 4 inch 480x854. Baterainya 1500 mAh dan pakai OS Android 2.3.4 Gingerbread. Untuk desainnya ini saya suka, dia nggak begitu gede dan tebal, masih enak lah kalau buat dibawa-bawa dan dipegang. Cuma untuk sekarang, memang susah buat dapetin unit yang masih mulus dan normal. Kalaupun ada, harganya itu lumayan. Ya nggak heran sih kalau kondisinya kebanyakan yang minus. Soalnya ini kan handphone gaming. Dan menurut saya, kalau handphone gaming itu rata-rata dipakainya bar-bar gitu. Jadi ada aja minusnya. Selain bodi yang udah kemakan usia, ada juga yang touchscreen-nya, tombolnya, atau bagian slide-nya yang rusak. Nah, slide ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, handphone ini jadi nggak begitu besar, terus kalau pengen dipakai satu tangan juga bisa, tinggal ditutup aja slide-nya. Dan nggak kelihatan aneh kalau buat teleponan gitu. Ya, jadi kayak handphone biasa. Terus tombol-tombolnya ini juga ngebantu banget buat main game, dan layarnya juga makin luas dilihatnya.
Cuma sistem slide kayak gini rawan banget rusak fleksibelnya, dan itu jadi penyakit juga di Xperia Play ini. Spek handphone ini kalau untuk zaman sekarang memang udah ketinggalan banget, tapi dalam performa mainin beberapa game pada zamannya, menurut saya ini udah mantep. Untuk game Android yang kompatibel dengan handphone ini, misalnya di Amazing Spider-Man, ini masih berjalan lancar. Begitu juga pas saya coba untuk main beberapa game PS1 pakai emulator IPS XE, masih nyaman-nyaman aja. Apalagi untuk game-game retro seperti Game Boy Advance, Sega, NES, dan lainnya, masih kerasa lancar banget. Tapi kalau untuk jalanin game PSP pakai emulator PPSSPP, ini udah kewalahan. Frame drop banget ya, jadi nge-lag pas dimaininnya. Ya, pokoknya nggak kuat lah. Nah, jadi sebenarnya handphone ini udah dioprek sama penjualnya. Udah unlock bootloader, pasang custom recovery, custom ROM, custom kernel, root, dan sebagainya. Tapi bukan saya yang minta ya. Dan karena udah dioprek, bisa ngedongkrak performa dari handphone ini. Custom ROM Jin to KitKat ini memang cukup smooth dan tampilannya juga nggak begitu jadul banget. Ada rasa-rasa Android KitKat-nya. Tapi tetap aja dia base-nya Android Gingerbread. Ya, handphone ini banyak custom ROM-nya, ada di forum XDA. Cuma agak ribet aja nih kalau mau milih dan pasang custom ROM. Soalnya, handphone ini banyak versi firmware-nya. Jadi setiap custom ROM biasanya butuh versi firmware khusus. Kalau beda, bisa gagal. Kayak punya saya nih, langsung bootloop, CWM hilang. Dan parahnya, akses ADB juga nggak bisa. Ujung-ujungnya ya di flash ke stok ROM. Hadeh. Nah, untuk tampilan aslinya itu kayak gini. Ada kostumisasi juga dari Sony-nya dengan nama Timescape UI. Versi Android-nya 2.3.4 yang udah jadul banget. Untuk aplikasi, pastinya udah banyak yang nggak support di versi Android ini. Misalnya aplikasi yang sering dipakai sekarang, yaitu WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, dan sebagainya. Itu ofisialnya udah nggak support. Begitupun untuk game-game kekinian. Oh ya, dari bawaannya, di handphone ini udah terinstall beberapa game. Cuma belum ada data-datanya. Dan pas mau download datanya, udah nggak bisa. Kayaknya udah ditutup ya servernya. Jadi ya kita harus cari sendiri untuk data-datanya. Kalau menurut saya, daripada maksa untuk install aplikasi atau game kekinian, yang walaupun bisa bakalan nggak stabil dan nggak enak, mending pakai aja aplikasi atau mainin game-game zaman dulu. Tombol-tombolnya ini juga bikin main jadi tambah seru. Ya, mirip-mirip main di PS. Jadi nggak perlu beli dan hubungin gamepad lagi. Sony Xperia Play ini penggabungan antara handphone dan PSP. Bisa dilihat untuk desainnya ini mirip-mirip kan sama PSP Go. Tapi untuk kelebihannya, Sony Xperia Play ini lebih banyak game yang bisa dimainkan dari berbagai platform. Tentunya dengan bantuan aplikasi emulator yang bisa diinstal di Android. Namun karena itu juga, nggak semua game konsol bisa stabil dijalankan di handphone ini. Dan yang paling saya keluhkan untuk saat ini, ya kondisi fisik dari handphonenya. Karena udah berumur, jadi udah penyakitan. Tapi kalau untuk pengalaman bermain game-game jadul atau konsol retro, saya ngerasa nyaman main di handphone ini. Oke, jadi itulah pembahasan Sony Xperia Play, handphone Android gaming pada zamannya. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau hal lain yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.